Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, kemarin kalian telah menggambar mengenai sel, ya. Kalian menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian kalian juga telah memberikan fungsi-fungsinya, ya kan? Seperti nukleus atau inti sel, itu adalah fungsinya untuk mengatur semua kegiatan, ya, kegiatan aktivitas sel. Kemudian kalian juga menggambar mitokondria sebagai penghasil sel, penghasil energi sel. Kemudian kalian juga bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki selulosa, sedangkan sel tumbuhan memiliki selulosa. Itu adalah salah satu perbedaan, ya kan? Kemudian kalian juga sudah mempelajari mengenai jaringan, ya, jaringan, kemudian organ dan sistem organ. Oke, hari ini Pak Guru ingin mereview kembali tentang apa yang telah kalian pelajari di minggu kemarin. Ya, harapannya kalian tetap semangat. Pak Guru minta tingkatkan kedisiplinan, ya. Masih di awal, jangan sampai menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, ya. Karena nilai tugas, nilai apapun itu akan digunakan kalian di dalam kenaikan kelas ini. Baik. Di sini Pak Guru ingin menunjukkan buku, ya, buku yang telah Pak Guru posting di Google Classroom. Ada kesulitan dalam mendownload. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa mencari alternatif sumber materi lain, ya, baik di internet maupun di modul. Silahkan kalian gunakan. Ya, jangan berhenti karena bukunya tidak bisa di-download, kalian tidak mau belajar, itu jangan. Gunakan materi yang lain, banyak sekali di YouTube juga ada, ya. Silahkan kalian buka YouTube-nya, kemudian ketik di sana struktur organisasi kehidupan, ya. Seperti itu. Baik, yang kemarin kalian pelajari adalah sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, ya. Di sini makhluk hidup itu terdiri sel, kemudian sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk sebuah organ, kemudian organ melakukan suatu fungsi tertentu membentuk sistem organ, ya. Kemudian menjadi sebuah organisme, dan tumbuhan tingkat tinggi di sini menjadi suatu kehidupan, ya. Nah, di sini kita perlu bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, ya. Sistem organ kita masih berfungsi dengan baik, ya, seperti jantung, hati dan sebagainya masih berfungsi dengan baik. Telinga, mata juga masih berfungsi dengan baik. Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah dengan meningkatkan keimanan kita, ya, dan melakukan hal-hal yang baik, kemudian hidup dengan pola yang sehat, dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, seperti itu. Nah, ini sel. Kemudian kemarin juga kalian telah mempelajari sel terdiri dari dua, yaitu prokariotik dan eukariotik, ya. Prokariotik yang belum memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik sudah dibungkus oleh membran inti, seperti itu. Kemudian ukurannya, ya, ukuran sel itu berapa sih di sini? Ya,
Nih, sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 nanometer ya. Nanometer itu berapa sih? Nanometer itu 10 pangkat min 9 meter ya. Jadi sangat kecil sekali dan kalian perlu menggunakan mikroskop sebagai alat bantu untuk melihatnya. Ini ketika kalian membuat sebuah model sel seperti ini ya, dan menggunakan styrofoam, bagus sekali itu. Coba. Nah, kemudian juga kalian telah belajar mengenai jaringan ya, jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Kira-kira sama atau tidak jaringan hewan dan jaringan tumbuhan? Ya, betul, kemarin kalian telah menjawab jaringan hewan dan jaringan tumbuhan itu berbeda. Ya, hewan misalnya jaringan epitel yaitu berfungsi untuk melindungi ya jaringan yang ada berada di bawahnya, atau jaringan saraf ya untuk menerima dan merangsang sebuah respon yang diterima oleh makhluk hidup. Kemudian jaringan otot ya untuk menggerakkan tulang-tulang ya kan. Otot ada 3, otot polos, otot jantung, otot rangka ya. Otot jantung berada di mana? Di jantung. Otot polos berada di organ-organ dalam, sedangkan otot rangka berada menempel di rangka ya. Kemudian jaringan pengikat ya, jaringan pengikat contohnya adalah sel darah merah. Nah, untuk mengikat oksigen dan disalurkan ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi ketika tubuh kita tidak memiliki oksigen? Nah, contohnya ya, penderita penyakit stroke, otaknya tidak teraliri oleh darah, sehingga apa yang terjadi? Ya, sel-sel otak akan mati seperti itu. Nah, itu jaringan pada hewan. Kemudian jaringan pada tumbuhan, ada jaringan meristem, ya kan? Apa ya jaringan meristem itu, anak-anak? Jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah, ya, aktif membelah, seperti itu. Kemudian ada jaringan pengangkut dan jaringan penyongkong. Pengangkut kemarin ada 2, ada silem dan flum. Silem artinya untuk apa? Fungsinya untuk mengangkut air atau dan unsur hara yang ada di tanah agar bisa tersalurkan ke atas, ke daun ya, untuk bahan fotosintesis. Itu adalah silem. Kemudian setelah fotosintesis berhasil menghasilkan sebuah produk, bagaimana disalurkan? Nah, kalian kemarin telah mengetahuinya bahwa yang menyalurkan adalah flum, ya kan? Flum adalah menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Ini jaringan, ya. Seperti itu. Sudah kalian mencatat kemarin mengenai jaringan sampai organ, dicatat yang poin-poin yang penting ya, silahkan dicatat agar apa? Agar bukumu tidak kosong dan kalian bertambah ingat seperti itu. Kemudian organ ya, organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, organ pada hewan apa sih? Nah, organ pada tumbuhan apa sih? Nah, kalian bisa melihat ya, di sini nomor 7 adalah akar ya. Kemudian nomor 3 adalah tangkai. Nomor 5 ini putik ya, dan 1 benang sari. Nomor ini putik, 5 benang sari ya, kemudian batang, kemudian buah. Itu adalah organ pada tumbuhan. Bagaimana organ pada manusia atau hewan? Nah, misalnya ini adalah organ pada manusia, ada hati ya. Hati bentuknya seperti ini. Nah, kalian ketahui bahwa hati itu bentuknya kan seperti uh, apa? Waru ya. Ini bukan hati. Hati adalah bentuknya seperti ini. Kemudian ini apa ini? Ini adalah mata ya. Namanya adalah mata, kemudian sel mata, jaringan mata, kemudian organ mata seperti itu. Dan telur, keping darah. Nah, kemudian organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk atau melakukan sebuah fungsi namanya adalah sistem organ ya. Nah, sistem organ apa yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah sistem pencernaan. Kalian telah
menjelaskan kemarin ya mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan terjadi apa aja? Nah, dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, pankreas, dan anus ya di sini. Mulut, kemudian esofagus, masuk ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus ya. Fungsinya untuk apa sih sistem pencernaan ini? Nah, fungsinya adalah mencerna makanan yang kalian makan. Setelah dicerna, maka diserap zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, vitamin, protein, lemak. Nah, itu akan diserap karena berfungsi sebagai metabolisme dalam tubuh kita. Ini. Nah, kita wajib bersyukur sistem pencernaan kita masih diberi kesehatan. Ya, coba kalian bayangkan ketika lambung maupun usus atau maupun usus besar mengalami gangguan, apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya adalah sistem pernafasan. Nah, kira-kira apa nih yang organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan? Itu. Nah, contohnya adalah hidung, bronkiolus, trakea ya. Di sini adalah paru-paru, paru-paru. Nah, fungsinya untuk apa sih ini sistem pernafasan? Ya, tentu sistem pernafasan untuk mengikat atau menghirup udara ya, memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Anak-anak, salah satu cara untuk menjaga agar paru-paru kita tetap sehat adalah dengan tidak merokok ya. Pak Guru minta kalian yang laki-laki kalau bisa jangan merokok seperti itu. Coba diusahakan ya, demi kesehatan paru-paru kita ya. Nah, kemudian sistem organ selanjutnya adalah sistem gerak. Nah, di sini ada gambar tengkorak ya. Fungsinya untuk apa sih? Ini tulang-tulang yang ada di tubuh kita seperti tulang rusuk ini yang ada di dada kalian atau tulang tengkorak kita yang ada di kepala. Fungsinya untuk apa sih? Ya, menyokong dan melindungi organ dalam. Nah, paru-paru, jantung agar terhindar dari benturan, maka lindungilah dengan tulang rusuk ini. Ya. Kepala kita, otak kita agar aman, maka lindungi dengan tengkorak seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kalian menggunakan motor, ya yang sebenarnya kalian belum boleh menggunakan motor, jangan lupa gunakan helm. Ya, gunakan helm meskipun kalian pergi ke tempat yang sangat dekat maupun tempat yang jauh. Selalu lindungi kepala kita dengan menggunakan helm ketika menggunakan motor. Nah, ini adalah sistem gerak untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Organ-organ vital seperti jantung, yang ketika tidak dilindungi apa yang terjadi? Nah, ketika terbentur maka akan mengalami gangguan. Ini adalah sistem organ ya. Sistem organ. Kemudian ini adalah sistem organ selanjutnya yaitu transportasi atau sirkulasi darah. Ya, di sini organ yang berperan adalah jantung. Jantung, pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruangan, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, ya. Berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Darah apa? Darah yang kaya akan oksigen disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian yang mengandung CO2 dipompa ke paru-paru untuk dikeluarkan seperti itu. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberi kita kesempatan, jantung kita masih berdetak ya. Coba kalian pegang dada kalian, apakah masih ada detak jantungnya ya. Ketika masih, kita wajib bersyukur seperti itu. Ya, ini adalah sistem transportasi seperti itu. Kemudian ada sistem ekskresi ya, berfungsi untuk mengeluarkan
sisa-sisa hasil metabolisme ya. Pak Guru yakin kalian setiap hari mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, baik melalui kulit ya, kulit ketika kalian berolahraga mengeluarkan melalui air seni ya. Itu adalah sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh. Apa yang terjadi ketika kalian berolahraga tetapi keringatnya tidak keluar? Nah, tentu ini sebuah hal yang membahayakan karena bisa meracuni tubuh kita. Nah, inilah sistem ekskresi seperti paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Nah, selanjutnya adalah sistem reproduksi. Di sini sistem reproduksi berfungsi untuk perkembangbiakan ya, menjaga keturunan atau pelestarian agar tidak punah seperti itu. Silahkan dijaga sistem reproduksi kita dengan baik. Oke, ini adalah sistem organ ya, kalian telah mempelajarinya. Kemudian ini adalah rangkumannya, ini struktur dari hierarki biologi ya. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, organel sel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kerjasama dalam sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama membentuk sebuah jaringan. Ya. Silahkan itu kalian pelajari. Kemudian hari ini kegiatannya adalah kalian mengerjakan modul ya, modul isai 1 sampai 10. Kemudian nanti dikumpulkan ke Pak Guru melalui WhatsApp group ya, atau melalui Japri, silahkan dikumpulkan ya. Kemudian Pak Guru berpesan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan masker ketika kalian berpergian, kemudian mencuci tangan dengan sabun ya. Hindari kontak fisik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu cara menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini bisa cepat berlalu dan kalian bisa kembali ke sekolah. Nah, Pak Guru yakin kalian telah merindukan kelas kalian ya. Merindukan setiap pagi kalian piket, kemudian merindukan belajar bersama teman kalian, tidak di rumah. Ya, oleh karena itu mari kita berdoa. Selanjutnya kegiatan pembelajaran dilakukan di WhatsApp group ya. Silahkan yang ada pertanyaan ditanyakan ya. Yang ada masalah dengan HP silahkan temui Pak Guru di sekolah. Jangan diam saja agar kalian tidak tertinggal seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.